Manusia yang dengan ilmu yang sangat modern sekarang ini, yang banyak sekali manusia yang mengandalkan kehebatan otaknya, kehebatan ilmu pengetahuannya. Ini kalau terlalu lama, berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun, tidak akan mendapat air samawi, otak manusia akan gersang, akan jauh dari hidayah, jauh dari kebenaran Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahul awwalina wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita kaji sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, yaitu perlunya hidayah dari langit. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alam semesta diciptakan oleh Allah, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan alam ini, apapun itu, akan selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus alam semesta, baik yang di langit, di bumi, semuanya akan tunduk dengan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan alam semesta ini dinamakan sunatullah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir, surat 35 ayat 45, yang artinya, tetapi engkau tak akan menemukan perubahan dalam sunnahnya Allah, dan engkau tak akan menemukan penyimpangan dalam sunnahnya Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita merenung sedikit kebenaran ayat ini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang sekarang ini betul-betul semakin modern. Sangat jauh dengan ilmu pengetahuan 10 tahun yang lalu, apalagi 50 tahun yang lalu. Dengan pembuktian ilmu pengetahuan sekarang ini, betul-betul terciptanya alam semesta ini tidak ada perubahan sama sekali. Perjalanan planet di langit, matahari yang bermiliar-miliar bintang di langit, rembulan, bumi, semuanya berjalan menurut ketentuan Allah. Seperti dalam surat Yasin dikatakan bahwa matahari berjalan di porosnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitupun kehidupan kita ini, semuanya akan tahu tunduk dengan patuh hukum-hukum Allah. Kita lihat sedikit ketika alam semesta ini, khususnya bumi, kemarau yang terlalu panjang, ini bumi akan menjadi gersang. Kenapa? Karena antara bumi, air, dan langit ini betul-betul berhubungan erat satu sama lain. Ketika kemarau panjang, air akan lenyap dari bumi karena kekeringan. Maka ketika
musim hujan datang, kemarau yang mungkin 5 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin sampai 7 bulan akan lenyap sehari ketika air hujan turun dari langit. Begitupun alam rohani. Alam rohani. Manusia yang dengan ilmu yang sangat modern sekarang ini, yang banyak sekali manusia yang mengandalkan kehebatan otaknya, kehebatan ilmu pengetahuannya. Ini kalau terlalu lama, berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun, tidak akan mendapat air samawi, otak manusia akan gersang, akan jauh dari hidayah, jauh dari kebenaran Allah. Secara alam rohani, ketika manusia ini jauh pemikirannya, hatinya dari hidayah Allah, maka Allah selalu menurunkan hidayah dari langit melalui para nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka ketika datang petunjuk, faman tabi'a hudaya, petunjuk dari Allah dariku, maksudnya dari Allah, maka ikutilah petunjuk itu. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka engkau tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa susah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini pun ayat ini bersangkutan dengan hukum roh, hukum manusia yang berhubungan dengan rohani manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, Nabi penutup yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Setiap kali umat manusia mengalami kebobrokan moral, kebobrokan akhlak, maka Allah selalu mengutus para nabi. Allah selalu mengutus utusannya. Untuk apa? Untuk membimbing, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada manusia supaya manusia itu hidup yang benar. Lalu secara singkat, apa dan siapa nabi itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima talafu fi. Yang artinya manusia adalah umat yang satu. Maka Allah membangkitkan para nabi untuk memberi kabar gembira, mubasyirina wa mundirin, dan untuk menjadi juru ingat. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan diturunkan kepada mereka, kepada seluruh para nabi, kitab bil haqqi, dengan benar, liyahkuma bainan nasi fima talafu fi, untuk mendamaikan, untuk menjembatani para manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini pentingnya hidayah dari langit yang dibawa melalui para nabi. Setiap kali manusia mengalami kebobrokan, dari Nabi Nuh sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir Nabi lokal terakhir Nabi Isa alaihi salam. Ini Allah lalu menurunkan Nabi yang sempurna, Nabi yang untuk menyempurnakan seluruh para Nabi, yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa seluruh bangsa telah kedatangan para nabi. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran, nabi itu ada 25.
Tapi sebenarnya setiap bangsa, setiap umat telah kedatangan para nabi. Sehingga mungkin berapa ribu nabi kita tidak tahu. Yang jelas bahwa nabi-nabi yang mungkin beribu-ribu itu terakhir ditutup oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran, penyempurna para kitab. Karena kitab-kitab yang diterima oleh para nabi pada dahulu belum sempurna. Kitab Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, mungkin masih sangat sederhana, disesuaikan dengan manusia ketika itu. Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya berfungsi untuk kepentingan lokal. Tapi terakhir diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari seluruh kitab-kitab para nabi. Kitab yang sangat sempurna, yang menjadi acuan, menjadi pedoman hidup kita umat Islam fid dunya wal akhirah.